Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Dapur Bunda Rini. Di video kali ini mau masak ikan nila ala Dapur Bunda Rini. Ini enak banget, wajib coba ya. Bumbunya melimpah, pokoknya bikin makan tambah terus. Langsung aja yuk kita ke bahan-bahannya. Jangan lupa tinggalkan subscribe ya. Pertama-tama dimarinasi dulu ikannya dengan garam 1 sendok teh. Ini ikannya ini beratnya 1 kg ya, isi 5. Ini diaduk-aduk aja seperti ini, dibalur-balur dengan garam. Setelah itu sisihkan ya. Nah, lalu di sini akan saya haluskan bumbu. Ada jahe, kunyit, lengkuas, kemiri, dan juga ada bawang putih. Secukupnya garam ya, ini saya haluskan dulu aja. Teman-teman boleh di blender atau di chopper ya, sesuai selera. Lalu tambahkan cabai. Ini saya pakai cabai 10 buah ya, cabai merah keriting. Kalau pengen pedas lagi boleh dicampur dengan rawit. Lalu dihaluskan lagi. Ini enggak terlalu halus, enggak apa-apa ya. Tambahkan bawang merah 10 siung ya. Nah, nanti teman-teman bisa cek di kolom deskripsi di bawah video untuk resep lengkapnya. Nah, saya nggak bisa bilangin satu-satu untuk resepnya ya teman-teman. Lalu ini dihaluskan lagi. Setelah ini masukin daun salam, daun jeruk, dan juga serai, digeprek aja ya. Lengkuasnya juga saya haluskan karena dia pakai yang muda ya. Lalu panaskan minyak secukupnya aja. Goreng ikan nila yang tadi udah dimarinasi dengan garam ya. Nggak usah dibilas ya teman-teman, langsung digoreng aja karena ikannya posisinya udah bersih ya. Gunanya garam itu nanti ketika dimatang si ikannya itu dagingnya nggak tawar ya rasanya ya. Jadi ada rasa garamnya. Dirasa udah kering atau garing, kuning kecoklatan, diangkat aja. Lakukan sampai selesai ya untuk menggorengnya. Lalu kurangin minyak, saya pakai 3 sendok makan. Tumis bumbu yang dihaluskan tadi dengan minyak 3 sendok makan sesuai banyaknya cabai ya atau banyaknya bumbu yang ditumis. Nah, ini dimasak dengan api kecil saja sampai tanak dan harum. Sudah itu dirasa sudah tanak, lalu tambahkan air ya 300 ml. Ini dimasak lagi, diaduk-aduk aja. Ini warnanya cantik ya teman-teman karena saya pakai cabai merah keriting. Lalu ditambah dengan santan instan 1 sendok makan ya. Nah, 1 sendok aja. Ini dimasak lagi. Ini akan saya masak sampai dia benar-benar tanak dan mendidih ya. Nah, lalu tambahkan kaldu bubuk, gula pasir, dan juga garam ya. Nah, ini diaduk-aduk. Untuk garam boleh terakhir aja dimasukinnya ya ketika kita cicipin koreksi rasa. Karena tadi di awal udah pakai garam ya untuk menghaluskan dan juga marinasi ikannya. Tambahkan tomat. Ini udah mulai tanak ya, udah matang ya buahnya. Tambahkan tomat dan juga koreksi rasa. Saatnya di sini kita cicipi. Ini udah enak banget. Kalau kurang kaldu atau kurang garam boleh ditambah di saat ini ya. Lalu masukin aja ikan yang tadi yang digoreng ya. Nah, ini diaduk-aduk aja. Seperti ini, lumuri-lumuri aja ya. Diaduk-aduk sebentar ya, jangan diaduk banget ya, nanti ikannya ini hancur ya. Lalu kalau punya buah lenca atau rimbang, ini saya pakai rimbang ya, kebetulan saya masih punya stok di kulkas. Nah, ini saya masukin aja 2 genggam ya. Ini boleh dipakai, boleh opsional ya, boleh pakai boleh enggak ya. Nah, setelah itu dimasak sampai dia benar-benar meresap ya. Sebentar aja, kurang lebih 3 menit. Nah, ini dia udah matang ya teman-teman, siap dimatikan kompornya, lalu sajikan aja ke piring saji seperti ini. Nah, lalu diguyur aja atau disiram aja dengan bumbunya. Ini bumbunya kental banget ya, ini enak banget. Pokoknya kita makan tuh lagi dan lagi nambah terus ya. Nah, ini dia udah jadi ikan nila bumbu ala Dapur Bunda Rini. Apa ya, bingung namanya di West Mall juga bukan ya teman-teman. Nah, sampai di sini dulu video dari Dapur Bunda Rini. Semoga bermanfaat. Selamat menonton, selamat mencoba. Dukung terus channel Dapur Bunda Rini. Semoga berkembang ke depannya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa tinggalkan subscribe, komen, like, and share juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Dapur Bunda Rini. Di video kali ini Dapur Bunda Rini mau masak ayam kuah kuning campur tahu. Ini enak banget, teman-teman wajib coba ya. Dan juga anak-anak bisa makan karena ini tidak pedas. Langsung aja yuk kita ke bahan-bahannya. Di sini ada ayam 1 kg kurang atau 3/4 kg ya. Boleh dicampur sayap atau daging, sisihkan ya. Lalu di sini saya tambah dengan tahu 6 potong udah saya goreng ya. Lalu sisihkan juga bumbu yang dihaluskan, ada kunyit, ada jahe, ada kemiri, ada buah pala ya, bawang putih, bawang merah, dan juga nanti ketumbar ya.
Nah, untuk bahan lengkapnya teman-teman boleh cek di kolom deskripsi di bawah video. Nah, ini akan saya haluskan aja dengan ulekan, teman-teman boleh pakai blender atau chopper. Jangan lupa tambahkan garam ya, lebih mudah untuk menghaluskannya. Nah, dirasa sudah halus seperti ini. Nah, untuk lengkuasnya digeprek aja, tambahkan daun salam, daun jeruk ditumis dengan minyak 3 sendok makan ya. Nah, ini diaduk-aduk sampai si bumbunya ini tanak dan harum, lalu masukin lada bubuk ya seperempat sendok teh. Dimasak kembali sampai benar-benar tanak, udah harum seperti ini. Tambahkan ayam. Ayam ini saya goreng dulu tadi, saya rebus dulu sebentar ya teman-teman untuk buang air dan juga lemaknya. Saya rebus sebentar lalu airnya saya buang ya. Ini lalu saya masak aja. Ini akan saya ungkap dulu selama 3 menit, didiamin sebentar ya sampai kaldu ayam ini keluar dan juga bumbunya nanti meresap ke dalam ayamnya. Lalu aduk-aduk kembali. Setelah itu tambahkan air ya, kurang lebih 500 sampai 600 ml. Kalau teman-teman pengen berkuah lagi boleh ditambahin jadi 800 ml ya. Tapi di sini 600 ml juga, 500 sampai 600 sudah cukup ya. Lalu tambahkan santan instan 1 saset atau 65 ml. Ini dimasak lagi. Oh ya teman-teman boleh ya kalau misalnya nggak suka pakai santan boleh nggak dikasih santan ya. Cukup dengan air aja. Tapi kalau dikasih santan ini rasanya lebih gurih ya, lebih enak. Lalu tambahkan kaldu, penyedap rasa sedikit. Lalu di sini gula pasir. Nah, untuk garamnya tadi pas menghaluskan udah dikasih garam ya bumbunya ya. Nanti di akhir pas koreksi rasa boleh ditambahkan garam kalau kurang garam atau kaldu bubuk. Ini dimasak lagi sampai benar-benar mendidih. Dirasa sudah mendidih kuahnya ini lalu tambahkan aja tahu tadi ya. Nah, ini dimasak sampai kuahnya ini benar-benar matang dan tanak sampai sedikit surut ya. Dan juga kuahnya ini meresap ke dalam tahu dan juga daging ayamnya. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Lalu kalau udah surut kuahnya tambahkan aja cabai. Kalau pengen pedas nanti bisa digigit. Nah, ini kebetulan saya punya rimbang ya atau cempoka. Kalau di kampung halaman saya ini namanya rimbang ya di Sumatera Barat. Ini saya petik di belakang rumah, saya tambahkan aja 2 genggam ya. Untuk teman-teman boleh di skip, boleh tidak ya. Ini enak ya, bagus banget untuk mata khasiatnya ini untuk rimbang ini. Nah, lalu ini dimasak lagi sampai benar-benar kuahnya ini matang sempurna ya. Jangan lupa koreksi rasa. Dirasa sudah pas, sudah mantap semuanya. Garamnya udah pas, ini enak ya. Nah, ini dia jadinya. Teman-teman bisa lihat ya. Nah, lalu ini diaduk-aduk kembali, dipastikan aja rapi-rapikan di pinggirnya. Jangan lupa matikan kompor. Kita tunggu uap panasnya ini hilang dulu baru disajikan ke piring saji. Jadi rimbangnya ini atau cempokannya ini masih keras-keras ya. Ini hasilnya seperti ini, warnanya juga cantik. Lalu ini disajikan aja ke piring saji seperti ini. Jangan lupa si kuahnya ini diguyur aja langsung ke atas daging ayam dan juga tahunya tadi. Nah, siapkan kerupuk, sambal, nasi hangat. Ini udah pas banget ya. Nah, ini dia udah jadi ayam kuah kuning campur tahu ala dapur Bunda Rini. Sampai di sini dulu video dari dapur Bunda Rini. Semoga bermanfaat. Selamat menonton, selamat mencoba. Dukung terus channel dapur Bunda Rini. Semoga berkembang ke depannya ya teman-teman. Bagi yang baru bergabung jangan lupa tinggalkan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Dapur Bunda Rini. Kali ini mau masak menu yang menggugah selera ya. Teman-teman wajib coba ya, ini enak banget, bisa menghabiskan nasi pokoknya. Langsung aja yuk, kita pertama-tama bikin bumbu marinasi ikannya dulu. Terdiri dari bawang putih, jahe, kunyit, dan juga ketumbar ya, garam. Masing-masing teman-teman bisa lihat di kolom deskripsi untuk resep lengkapnya. Nah, di sini ada ikan nila 5 ekor atau 1 kilo ya. Saya marinasi dengan bumbu yang dihaluskan tadi, tambahkan kaldu bubuk, garam, air secukupnya aja. Lalu ini diaduk-aduk seperti ini. Untuk airnya sedikit aja teman-teman. Kalau udah seperti ini diamkan dulu kurang lebih 15 menit atau disimpan di dalam lemari es juga bisa ya. Nah, lalu di sini ada tahu 6 potong ya. Saya juga marinasi dengan bumbu yang ikannya tadi, saya sisakan sedikit ya, 1 sendok teh. Saya tambahkan kaldu bubuk, garam ya, air secukupnya aja. Diaduk-aduk, udah sisihkan dulu. Saya akan rebus daun singkong secukupnya aja untuk lalapan ya. Jangan lupa pete juga direbus aja sebentar ya dengan air yang bekas daun singkong tadi. Rebus daun singkong tadi. Lalu di sini untuk tahunya pertama-tama saya goreng dulu dengan minyak secukupnya. Karena udah selesai dimarinasi ya, saya goreng dulu. Dirasa sudah kuning kecoklatan, dibalik aja.
Untuk tahunya teman-teman boleh pakai putih atau kuning sesuai selera atau bisa juga pakai tempe ya. Nah, setelah golden brown atau kuning kecoklatan ini diangkat aja. Setelah itu saya akan goreng ikannya ya. Nah, ini untuk ikannya saya goreng secukupnya aja. Kalau misalnya nanti mau makan lagi bisa digoreng lagi ya. Nah, pastikan wajannya tidak lengket ya teman-teman. Kalau misalnya lengket, teman-teman boleh taburin tepung terigu sedikit atau tepung beras ya, agar si ikan ini tidak lengket. Sebelum menggoreng, taburin tepung dulu ya. Itu trik agar si ikan gak lengket ya, baru masukin ikannya. Nah, setelah itu saya akan bikin sambal terasinya ya, terdiri dari bawang merah, bawang putih, tomat, cabai, juga kemiri, terasi ya teman-teman. Dengan minyak 3 sendok makan aja. Nah, ini terakhir saya masukin terasinya ya. Nah, ini diaduk-aduk lagi sampai dia sedikit layu aja. Nah, dirasa sudah layu secukupnya aja seperti ini, matikan kompor, angkat ya. Nah, ini akan saya langsung haluskan aja atau diulek aja ya, teman-teman. Nah, tambahkan garam, penyedap rasa, gula pasir. Nah, ini dihaluskan aja ya. Nah, masing-masing resepnya teman-teman boleh cek di kolom deskripsi ya, di kolom deskripsi di bawah video. Nah, ini dihaluskan aja sesuai selera, dirasa sudah, kucurkan dengan jeruk limau ya atau limau purut ya teman-teman. Lalu siram dengan minyak panas yang bekas goreng cabenya tadi. Masih ada terasinya juga ya. Diaduk-aduk, dirasa sudah, di plating aja. Tambahkan ikan, daun singkong, dan juga pete. Ada buah rimbang ya, dan juga tahu. Ini dia udah jadi ya menu simple ala dapur Bunda Rini. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Dapur Bunda Rini. Kali ini mau masak terong ijo ikan pindang di balado ya. Ini enak banget, bisa menghabiskan nasi, apalagi dicampur dengan pete, mantap pokoknya ya. Bagaimana cara buatnya? Simak video ini sampai selesai. Seperti biasa, jangan lupa tinggalkan subscribe. Langsung aja yuk kita ke bahan-bahan utamanya. Di sini ada ikan pindang atau ikan keranjang ya, 4 ekor, lalu sisihkan. Tambah terong ijo 3 buah ya, kurang lebih setengah kilogram ya. Ini akan saya sisihkan dulu. Ada pete secukupnya aja, udah dikupas dari kulitnya. Lalu bumbu yang dihaluskan di sini beladonya 1,5 on cabai hijau, 8 siung bawang merah, 1 siung bawang putih, 2 buah tomat. Untuk bawang putih sesuai selera ya. Di sini saya pakai 1 siung aja. Teman-teman boleh pakai 2 atau 3 tergantung sesuai selera teman-teman. Lalu terongnya ini akan saya potong-potong. 1 terong saya potong 4 ya. Tergantung panjangnya terong ya teman-teman. Nah, setelah dipotong 4 saya akan potong lagi 4 ya. Saya belah 4 aja. Kalau misalnya ukuran terongnya besar, teman-teman boleh dipotong 6. Nah, ini teman-teman bisa lakukan sampai selesai. Nah, agar si terong ini tidak hitam, ini direndam dulu ya. Setelah dipotong seperti ini, direndam dulu dengan air biasa atau air dari keran ya, agar terong ini enggak mudah hitamnya. Nah, ini akan saya rendam dulu dengan air secukupnya aja. Nah, teman-teman bisa lakukan sampai selesai memotong terongnya ya. Nah, setelah semuanya terong direndam seperti ini bisa kita diamkan dulu sambil mengulek cabai atau menghaluskan cabai ya. Nah, pertama-tama si ikan ini akan saya goreng dulu, tentunya dicuci dulu ya terlebih dulu dengan air yang mengalir. Nah, setelah itu udah garing bagian bawahnya, udah kering sedikit kering bagian bawahnya, jangan lupa dibolak-balik. Nah, untuk menggoreng ini apinya kecil saja, jangan lupa ditutup kalau takut meletup. Lalu diangkat ya kalau udah matang. Kurangin minyaknya, saya pakai secukupnya aja, kurang lebih 4 sampai 5 sendok makan. Lalu tumis cabai yang tadi dihaluskan ya teman-teman, udah ditumbuk kasar aja. Tomatnya juga saya iris-iris aja. Nah, setelah itu diaduk-aduk, ini akan saya masak sampai benar-benar harum dan tanak. Apinya kecil aja ya. Nah, jangan lupa tambahkan garam, kaldu bubuk, penyedap rasa bila suka, gula pasir kalau memang benar-benar teman-teman suka ya, sesuai selera ya. Untuk resep lengkapnya teman-teman boleh cek di kolom deskripsi di bagian bawah video ya. Di situ lengkap ya. Nah, ini dimasak lagi, diaduk-aduk lagi. Setelah itu tambahkan air 4 sendok makan ya. 3 sampai 4 sendok makan aja. Nah, si terongnya ini enggak saya goreng ya teman-teman. Setelah saya rendam, saya tiriskan, langsung saya masukin aja seperti ini, biar nanti cepat lunaknya ya. Jangan lupa ditutup. Teman-teman boleh digoreng dulu atau langsung aja seperti ini, karena saya nggak terlalu mau banyak minyak, jadi nggak saya goreng ya. Nah, ini ditutup kurang lebih 1-2 menit aja. Kira-kira si terongnya ini udah lunak, udah mulai lunak, ini dibuka ya.
Diaduk-aduk sambil menunggu airnya surut ya. Ini terongnya akan lunak dengan sendirinya ya. Ini terongnya juga masih muda ya, jadi cepat ya. Nah, setelah diaduk-aduk seperti ini, sudah tercampur semuanya, baru terakhir masukkan pete dan juga ikan keranjang yang udah dibuang tulang tengahnya ya. Jadi nanti tinggal makan aja, nggak perlu bingung-bingung buang kepala atau tulangnya ya. Nah, ini diaduk-aduk seperti ini. Jangan lupa di saat ini kita koreksi rasa. Dirasa rasanya sudah pas semua, udah enak. Ini bisa matikan kompornya ya teman-teman. Lalu hilangkan uap panasnya, rapi-rapikan, lalu ini disajikan ya. Jangan lupa siapkan lalapan, nasi hangat atau kerupuk. Ini udah pas, mantap banget untuk sajian keluarga ya. Ini masakan ini bisa makan jadi lahap ya. Nah, ini dia udah jadi terong balado ikan keranjang campur pete ala dapur Bunda Rini udah jadi. Sampai di sini dulu video dari dapur Bunda Rini. Semoga bermanfaat. Selamat menonton, selamat mencoba. Dukung terus channel dapur Bunda Rini. Semoga berkembang ke depannya. Bagi yang baru bergabung jangan lupa tinggalkan subscribe, komen, like, and share juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, kembali lagi di channel dapur Bunda Rini. Kali ini mau masak sop kuah kuning ikan emas ya. Ini enak banget, apalagi pakai kemangi dan juga ada belimbing wuluhnya. Ini enak, segar pokoknya ya. Dengan nasi hangat, mantap. Langsung aja yuk kita ke bahan-bahan utamanya. Di sini ada ikan emas ya, 1 kg atau 3 ekor ya. Kurang lebihnya beratnya 1 kg. Ini masih hidup banget ya teman-teman. Lalu ini akan saya bersihkan ya, saya buang bagian dalam isi perutnya lalu sisiknya ya. Nah, setelah udah bersih hasilnya seperti ini, saya potong 2 aja si ikannya. Dan nanti ada ikan nilanya juga untuk anak saya yang nggak bisa makan ikan emas ya, karena ikan emas itu cenderung banyak duri. Lalu bumbu yang dihaluskan di sini ada 10 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 1 ruas jari jahe. Bumbu ada tambahannya di sini ada tomat 1 buah, cabai rawit, lengkuas 1 ruas jari, ada serai, daun salam, daun jeruk, dan belimbing wuluh. Ini akan saya potong-potong aja nanti. Lalu di sini ada tambahannya kemangi 1 ikat, daun bawang 2 lembar ya atau 2 batang. Lalu si bawang merah, bawang putih dan juga jahenya tadi ini akan saya haluskan aja ya, saya tumbuk aja seperti ini. Untuk resep lengkapnya teman-teman boleh cek di kolom deskripsi di bawah video ya. Nah, setelah selesai ditumbuk lalu tumis dengan minyak 2 sendok makan aja atau 3 sendok makan tergantung banyaknya bumbu yang dihaluskan. Jangan lupa masukin lengkuas, serai, daun salam dan juga daun jeruk, jangan lupa ya. Nah, agar si masakan ini lebih wangi tambahkan lada bubuk ya, setengah sendok teh aja. Di sini saya pakai kunyit bubuk aja 1 sendok teh atau lebih boleh bisa ya, tergantung teman-teman warnanya itu seperti apa ininya. Lalu ini dimasak dengan api kecil saja sampai benar-benar harum ya dan tanak. Pastikan tanak ya teman-teman agar tidak bau langu. Nah, setelah itu tambahkan air ya. Untuk airnya teman-teman sesuai selera aja ya, karena di sini saya butuh air 800 ml. Teman-teman boleh pakai 1 liter atau 1000 ml ya teman-teman. Tergantung banyaknya keluarga yang mau makan. Nah, ini dimasak sampai benar-benar mendidih. Jangan lupa tambahkan dulu garam, kaldu bubuk, penyedap rasa bila suka, gula pasir bila suka ya teman-teman. Nah, untuk resep lengkapnya teman-teman cek di kolom deskripsi. Lalu ini diaduk-aduk, dimasak sampai benar-benar kuahnya ini mendidih ya. Nah, setelah mendidih jangan lupa diaduk-aduk dulu. Ini belum bisa dimasukin ya teman-teman, belum bisa dimasukin ikannya. Harus kita tunggu kuahnya ini benar-benar matang ya, benar-benar mendidih banget dan tidak bau langu lagi. Lalu baru ditambahkan si ikannya tadi ya. Nah, dirasa sudah mendidih banget, ini udah harum banget ya, aromanya udah kecium kemana-mana. Ini lalu masukin aja ikan emasnya tadi ya, seperti ini. Nah, jangan lupa nih saya juga tambahkan ikan nila 2 ekor ya, karena anak saya yang kecil belum bisa makan ikan emas karena masih banyak durinya. Teman-teman boleh pakai ikan nila aja atau ikan gurami ya. Yang gurame nggak harus pakai ikan emas ya, karena ikan emas itu cenderung durinya banyak di daging-dagingnya itu ya. Nah, ini dimasak aja. Ini kurang lebihnya kalau udah dimasukin ikannya masaknya cuma 3 menit ya. Setelah udah 2 menit ikannya kita cemplungin, lalu cemplungin aja bahan-bahan yang lain, tomat, belimbing wuluh saya tambahkan
di sini asam kandis 1 keping ya. Kalau teman-teman nggak punya nggak usah pakai ya teman-teman. Biar nanti rasanya lebih mantap lagi kalau ditambahin ya asam kandis atau asam kandis yang 1 keping tadi ya. Lalu ini dimasak lagi. Asam kandisnya ini saya tambahkan ketika mau diangkat aja ya, biar nanti asamnya nggak terlalu asam banget. Setelah hampir tinggal 1 menit, tambahkan langsung si kemangi dan juga daun bawangnya ini ya. Lalu ini diaduk-aduk kembali. Batang daun bawangnya udah saya tumis di awal ya, bareng bumbu yang dihaluskan tadi, biar harum ya. Nah, setelah udah mau matang, ini bisa dilihat ya ikannya ya. Kalau masak ikan jangan terlalu diaduk-aduk ya teman-teman, cukup aduk-aduk di atasnya aja. Ini saya pisahkan pertama-tama sebelum masukin cabenya, saya pisahkan dulu ikan nilanya ini ya. Buat anak saya belum bisa makan yang pedas. Lalu setelah diambil 1 ekor tadi ikan nilanya, baru cabenya dimasukin ya. Nah, ini udah kena pedas ya kuahnya, jadi anak-anak pun nggak bisa makan. Nah, ini udah dimatikan aja kompornya, ini udah matang ya, ikan masnya juga masih utuh. Ini juga nggak hancur ya teman-teman. Jadi kalau masak ikan itu nggak perlu diaduk-aduk, cukup 3 menit aja kalau ikannya udah masuk ya. Matikan kompornya, lalu ini bisa disajikan ya teman-teman. Nih hasilnya seperti ini. Ini harum banget. Untuk warna kunyitnya saya cukup seperti ini aja, nggak terlalu banyak ya. Jadi semu-semu warna kunyitnya itu ya teman-teman. Nah, ini udah jadi, sampai di sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.